Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua yang sangat banyak. Nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat dan nikmat yang lainnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dapat menunaikan salat Jum'ah berjamaah. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dengan kesungguhan pula kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jum'ah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sekaligus ingin menegaskan bahwa yang namanya jihad itu sesungguhnya bukanlah menyerang orang, bukan melukai orang, bukan merobohkan tempat ibadah orang lain, bukan membakar rumah ibadah orang lain, bukan menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa, bukan pula melakukan bom bunuh diri. Sebab jihad dalam konteks peperangan sekalipun bukan dalam arti memerangi, tetapi kita membela diri ketika kita diserang. Dan kalau kita diserang, tidak mungkin kita akan diam saja. Jihad yang pernah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dahulu pada zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, mereka berjihad dengan jiwanya, dengan raganya, harta, bahkan keluarganya pun mereka tinggalkan. Mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, untuk kemerdekaan negara ini. Mereka berperang melawan penjajah. Dan alhamdulillah berkat perjuangan mereka, Indonesia pada tahun 1945 memproklamirkan kemerdekaannya. Oleh karena itu pula pada masa-masa perjuangan mempertahankan negara kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pernah mengeluarkan resolusi jihad
saat kita melawan penjajah, karena konteksnya membela negara, bukan menyerang bangsa lain. Dan itu terbukti ketika bangsa Belanda, Jepang, dan musuh-musuh Indonesia sudah tidak lagi di Indonesia. Indonesia tidak lagi menyerang bangsa-bangsa itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, jihad membela negara itu diteruskan oleh para pendiri-pendiri bangsa ini, oleh orang-orang yang memproklamirkan negeri ini. Mereka berjuang memerdekakan negeri ini, mereka rela berkorban dengan jiwanya, hartanya sekalipun. Setelah merdeka, mereka juga tidak berjuang untuk dirinya, tapi bagaimana untuk dapat mensejahterakan bangsa ini, mensejahterakan negeri ini, mensejahterakan rakyat Indonesia. Mereka tidak berpikir diri mereka, tapi berpikir bangsanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jihad dalam konteks damai di negeri kita sekarang ini maknanya sangat luas. Ketika kita bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, maka itu jihad dalam Islam. Dalam konteks negara yang damai, jihad jangan diartikan sempit, sehingga ketika diartikan sempit maka yang terjadi adalah destruksi, kerusakan, perusakan ataupun pengerusakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Islam, seorang ibu yang hamil sedang mengandung, kemudian dia merawat kandungannya sampai melahirkan, kata Rasulullah SAW, dia pun dikatakan seorang yang berjihad. Seorang ayah yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, apapun profesinya. Sekali lagi, seorang ayah yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, apapun profesinya, sepanjang diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun disebut jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kharaja fil ardi yatlubu halalan yakuffu bihi walidayhi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, maka dia berjihad di jalan Allah, maka dia fi sabilillah. Wa man kharaja yatlubu halalan yakuffu bihi ahlahu fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dia jihad fi sabilillah. Wa man kharaja yatlubu halalan yakufu bihi nafsahu fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari rezeki yang halal, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka kata Rasulullah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, hadirin rahimakumullah, wa man kharaja yatlubu at-takatsura fahuwa fi sabilis syaitan. Barang siapa yang keluar untuk mencari harta, untuk bermegah-megahan, untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, maka kata Rasulullah, sesungguhnya fahuwa fi sabilis syaitan, dia berada di jalan setan. Setan selalu mengajak manusia ke jalan yang berseberangan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan selalu mengajak kepada penyelewengan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Rasulullah, kalau orang itu bekerja untuk bermegah-megahan, untuk menumpuk-numpuk harta, maka hadirin jamaah rahimakumullah, potensi penyelewengannya besar, potensi KKN-nya besar,
potensi penyelewangan wewenang juga besar. Potensi merusak sumber alam juga besar. Potensi terhadap pelanggaran undang-undang juga kemungkinan besar. Oleh karena itu wajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu mencari rezeki bukan karena Allah, bukan untuk memenuhi keluarganya, tetapi semata-mata untuk bermegah-megahan, maka kata Rasulullah dalam satu hadisnya, orang ini adalah orang yang tamak. Dan orang yang tamak walaupun sudah diberikan 2 bukit emas, dia akan kurang dan terus akan kurang, yang akan mengakhiri hanya mulutnya disumpel dengan tanah. Hadirin jamaah rahimakumullah, siswa dan mahasiswa yang belajar di sekolah maupun di universitas, guru dan dosen yang mengajar di sekolah, madrasah atau di universitas, mereka kalau niatnya ibadah untuk memperbaiki bangsa ini, maka apa yang mereka lakukan adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia keluar. Bahkan hadirin rahimakumullah, kalau orang yang pergi ke masjid, kemudian dia semata-mata datang ke masjid itu untuk mendapatkan kebaikan, untuk mencari kebaikan, apakah dia belajar kebaikan ataupun mengajarkannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah dengan jihad adalah berjuang menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk menghadapi musuh kita bersama, musuh agama, musuh kemanusiaan di berbagai bidang, kebodohan, memberantas segala penyakit, memberantas kemiskinan, memberantas keterbelakangan. Itu adalah jihad. Membangun NKRI dalam masa damai seperti sekarang ini juga sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ruh jihad, jiwa juang untuk membangun negeri ini agar negeri ini lebih baik. Dibutuhkan manusia-manusia yang punya potensi, manusia yang punya komitmen besar untuk membangun negeri ini, yang memiliki integritas, yang memiliki kapabilitas, dalam bahasa agama memiliki sidik, amanah, fatonah dan tabligh. Karena kalau negeri yang besar ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka negeri ini tinggal nunggu kehancuran. Negeri manapun kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan mengalami kehancuran. Usaha apapun, perusahaan apapun, kalau dikelola oleh bukan yang ahlinya, akan mengalami kehancuran. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Qala kaifa ida'atuha. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah itu? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabatnya, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat-saat kehancurannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara gamblang hadis di atas mempertegas ketika peran-peran penting diserahkan kepada ahlinya, maka akan terjadi kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, apabila urusan-urusan yang penting dan urusan-urusan yang besar
diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan menjadi bahan renungan buat kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه الشريفين سيدي سباب أهل الدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم الخلفاء المتقدمين وأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم الشهداء الصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر صهيونية والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.